Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 10. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keluarga imam yang tinggal di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau, aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia." Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, "Janganlah berkata, aku ini masih muda belia, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis.
Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penabur benih menaruh harapan. Kehidupan seorang penabur benih adalah kehidupan yang terkait dengan dunia pertanian. Pertanian dalam kehidupan masyarakat kita saat ini seringkali dikaitkan dengan produktivitas pangan. Bertani tidak lagi sebagai gaya hidup, tetapi sebagai upaya untuk mencari nafkah, bahkan sebagai usaha bisnis. Oleh karena itu, segala macam peralatan teknik modern digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan berorientasi pada hasil yang lebih maksimal dengan perhitungan ekonomis yang teliti. Bertani pada zaman Yesus merupakan pekerjaan yang agak sederhana. Pada akhir musim panas yang panjang dan panas sekali, petani akan pergi ke ladangnya, menaburkan biji gandum ke atas tanah yang keras. Petani mencangkul tanah untuk menutupi benihnya dan menunggu hujan musim dingin turun untuk menyemaikan benih itu. Saudara terkasih, gambaran perumpamaan tentang penabur benih ini cukup akurat dan merupakan kejadian sehari-hari. Benih ditaburkan dari sebuah tas yang dikalungkan pada leher atau bahu dengan bahan berirama sepanjang jalur-jalur tanah tanpa memperhatikan tempat di mana benih itu jatuh. Di pinggir jalan, tanah yang dangkal berbatu, di antara semak duri atau tanah yang baik. Semuanya harus diselesaikan dalam 1 hari. Petani tidak memperhatikan benih yang hilang saat menabur. Yang ditunggu adalah hasilnya. Pertaniannya terarah ke masa depan. Biasanya hasilnya kurang dari 10 kali lipat karena ada yang dimakan burung, mati karena tidak tahan panas matahari, atau dihimpit semak belukar. Seorang petani dianggap berhasil jika mendapatkan hasil panen sampai 30 kali lipat, bahkan 60 kali lipat. Sangat jarang petani mendapatkan hasil 100 kali lipat. Saudara-saudari terkasih, para pendengar tentu sangat terkejut dengan bagian akhir dari perumpamaan ini, yakni ketika Yesus mengatakan bahwa ada petani yang mendapatkan hasil panen 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dibandingkan dengan hasil panen normal, yakni 10 kali lipat. Yesus membawa suatu perumpamaan yang baru
dengan harapan yang baru akan hasil yang berlimpah-limpah dari pewartaan itu. Tetapi tidak semua orang memahaminya. Ada yang menolak, ada yang menerima tetapi tidak bertahan lama, ada yang menerima tetapi terhimpit kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kepada kita selalu ada harapan untuk berhasil, lebih banyak dan berlimpah-limpah, tentunya dengan iman yang berlandaskan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.